Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, pada pagi ini kita akan memberikan kultum kuliah 7 menit atau sekitar 10 menit lah kita memberikan mutiara ilmu nasihat pagi yang saya ambil dari hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu da'awati mustajabat la syakku fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Artinya ada 3 macam doa yang pasti diterima oleh Allah tanpa ragu sedikit pun, yaitu doa orang tua terhadap anaknya, doa musafir, dan doa dari orang yang teraniaya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hadis ini ada 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama, doa orang tua terhadap anak. Jadi kita jangan sampai mendoakan yang tidak baik. Kan ada kadang-kadang orang jengkel nengok anaknya, dibuatnya lah kata-kata yang supaya anak tadi celaka segala macam. Jangan, ya. Yang baik juga dikabulkan oleh Allah, yang buruk pun juga dikabulkan oleh Allah. Maka jangan sampai kita melakukan atau membuat doa yang mengarah kepada yang negatif. Itu yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Jurais. Jurais ini orang yang ahli ibadah, Bapak Ibu sekalian. Dia pada waktu itu melaksanakan sholat sunat. Datanglah ibunya memanggil. Ya, Jurais. Ya, dia melaksanakan sholat sunat. Dia berpikir, apabila saya mengikuti panggilan ibu saya, maka saya sedang sholat. Bagaimana? Apakah saya panggilan ibu saya atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pada waktu itu Jurais pun tidaklah mengikuti panggilan ibunya. Dia terus melaksanakan sholat sunat. Jengkellah ibunya tadi. Dia berdoa. Ibunya tadi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau nanti nak berjumpa dengan wanita pezina, wanita jahat yang akan mempengaruhimu. Itulah, Bapak Ibu sekalian, doa daripada ibu tadi pada suatu saat terjadilah pada Jurais. Ada seorang wanita pezina di kampung itu hamil. Dia berkoar-koar di kampung itu bahwa yang menghamili saya adalah Jurais. Orang sekampung pun bertanya, apakah Jurais yang ahli ibadah itu? Iya, dialah yang menghamili saya. Semua orang memukul, menggebuk daripada Jurais yang dituduh oleh orang berbuat zina. Saya tidak ada melakukan itu, kata Jurais. Tapi orang tidak peduli. Menderitalah si Jurais itu dibuat oleh masyarakat karena dia tuduh oleh wanita tadi menghamilinya. Para pemirsa yang berbahagia, Jurais pun mengatakan, kalian jangan sampai memukul saya lagi. Nanti kita buktikan setelah anak ini lahir. Nanti kalau anak ini lahir, kita tanyakan kepadanya siapa ayahnya. Sampailah pada waktunya anak bayi itu lahir. Maka ketika dia sudah bayi lahir, ditanyakanlah oleh Jurais dengan bersama rombongan lainnya ke sana. Ditekan pusat anak itu oleh si Jurais. Wahai anak bayi yang baru lahir, siapa ayahmu? Ngomonglah bayi yang baru lahir tadi. Dengan izin Allah, ayah saya adalah, katanya, pengembala kambing di kampung ini, Sianu namanya. Para pemirsa yang berbahagia, inilah sebagai contoh, ya. Dia sudah diperlakukan oleh wanita tadi, dituduh, berawal daripada doa ibunya tadi
yang meminta supaya berjumpa dengan wanita pezina, dengan wanita yang mempengaruhinya. Nah, inilah penderitaan yang ditempuh. Makanya para ibu sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, jangan sampai mendoakan yang buruk kepada anak kita. Doakanlah anak kita anak yang baik, bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Para pemirsa yang berbahagia, jadi yang pertama doa yang makbul itu, yang mustajab, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, wada'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu bukan perjalanan untuk maksiat, perjalanan untuk taat kepada Allah. Nah, seperti doa, kita minta doa kepada orang yang pergi haji atau pergi umrah. Nah, dia mendoakan, mudah-mudahan si Anu itu anak saya, ibu saya, paman saya, semuanya lah. Jadi kita minta doakan, mudah-mudahan orang yang dalam perjalanan untuk taat kepada Allah itu mendoakan kita, Allah akan kabulkan doa orang yang dalam perjalanan tersebut, selama doanya itu, selama perjalanannya itu bukanlah perjalanan untuk berbuat maksiat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang kedua, doa yang mustajab itu adalah doa orang yang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga adalah wada'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Ya, orang yang dianiaya itu, Pak, banyak terjadi itu. Seorang yang berbuat aniaya kepada orang lain, nah, tunggulah saatnya nanti. Maka kita jangan sampai menzolimi orang lain. Orang itu akan berdoa, selama dia tadi berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa yang dianiaya tersebut. Dan dulu pada zaman Bani Israel dulu pernah terjadi seorang miskin nelayan yang cari ikan di laut, yang miskin, anaknya belum makan, dia pergilah ke tengah laut cari ikan. Akhirnya ikan pun dapat. Ikannya yang ikan pari yang bagus tuh, Pak, yang enak, berwarna-warna. Lalu dia pun pulanglah dengan gembira, anak saya sudah menunggu di rumah. Ikan yang saya cari ini adalah untuk keluarga saya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan rombongan raja pada waktu itu. Raja tersebut menyetopnya, ini kamu bawa apa? Saya bawa ikan, Pak, untuk keluarga saya, kami belum makan. Ini ikan ini adalah ikan kesukaan istri saya ini. Kamu nggak boleh ambil, untuk saya ini. Dirampok aja lah, diambil sajalah oleh si raja tadi terhadap orang yang miskin yang hanya mendapatkan ikan 1 ekor tadi, ingin untuk dibawa pulang, diambil dengan paksa oleh seorang raja tadi pada waktu itu. Akhirnya pun si miskin tadi pun pulang. Berlinang air mata lah si laki-laki miskin tadi. Aturannya itu digunakan untuk makan, tetapi sudah diambil oleh raja. Para pemirsa yang berbahagia, apa yang terjadi setelah ikan tadi dibawa oleh raja, diberikan kepada permaisurinya? Menggelepar-geleparlah ikan tadi, sampailah ke tangan raja itu durinya. Tertancaplah di tangannya tadi. Masuklah duri ikan itu ke dalam tangan sang raja. Bukan main sakitnya sang raja tadi, menderita oleh duri yang ada di ikan pari yang dia bawa tadi. Bapak Ibu sekalian, ternyata ikan tadi itu, tulang ikan tadi yang masuk ke dalam daging, ke dalam tangan tadi, tidak bisa tidur dia, sang raja. Sakitnya luar biasa, sampai akhirnya dibawa dokter spesial segala macam. Sampai pada akhir cerita tidak juga bisa, sampai dipotonglah tangan sang raja tadi. Sampai semuanya dibawalah, dokter-dokter yang spesialis bawa semuanya, tidak juga sembuh. Adalah seorang alim yang datang kepada istana raja. Kepada raja mengatakan, coba Tuan Raja, dosa apa yang engkau pernah lakukan? Pernahkah engkau menzolimi orang lain? Raja pun mengatakan, dulu pernah saya merampas ikan seorang miskin. Inilah yang buat ulah ini, katanya. Coba para pengawal raja tolong cari itu yang sang laki-laki yang diambil dulu tuh, tolong dicari di mana tempat tinggalnya, bawa suruh ke sini. Suruh dia
sini kita akan minta maaf kepadanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah dicari dapatlah sang miskin tadi. Dibawalah sang miskin ke dalam istana. Tuan orang miskin pun terbingung-bingung. Salah saya apa Tuan Raja? Tidak ada apa-apa, kamu tidak ada apa-apa. Cuma saya minta maaf kepada kamu. Dulu kamu ikan yang kamu bawa saya pernah rampas. Doa apa yang kamu berikan kepada saya waktu itu? Dengan apa? Dia mengatakan begini Tuan Raja, doa saya. Ya Allah, Raja itu telah menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi saya. Maka sekarang saya minta kepada Engkau ya Allah, gunakan pulalah kuasamu ya Allah untuk Raja tersebut. Gunakanlah pula kuasamu untuk Raja tersebut. Inilah doanya katanya yang membahayakan kepada sang raja tadi. Akhirnya saya pun minta maaf kata raja. Raja minta maaf kepada siapa tadi? Kepada orang miskin tadi. Sakitnya pun dengan izin Allah langsung hilang. Namun tangannya sudah terlanjur telah dipotong duluan. Inilah bahayanya kita menzolimi orang lain. Maka jangan coba-coba menzolimi orang lain, karena menzolimi orang lain akan berakibat fatal, berakibat kepada bahayanya kepada kita yang menzolimi orang tersebut. Ini ajalah dulu kultum ilmu kuliah mutiara ilmu pada pagi ini, yang mutiara ilmu yang ke-20. Demikian. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.